Berharap di SNMPTN itu boleh, pengen di SNMPTN itu boleh, tapi jangan menggantungkan di SNMPTN. Jangan menyepelekan jalur-jalur lain dan berharap cuman di SNMPTN doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Jadi video kali ini bakal jadi lanjutan video sebelumnya yang bahas tentang Ilkom Uner, terus SNMPTN. Nah, tapi di video kali ini bakal spesifik bahas tentang SNMPTN. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau kasih disclaimer dulu. Ini berdasarkan pengalaman aku. Jadi mungkin nanti keakuratannya bisa dicek lebih lanjut gitu ya. Karena ini ya aku cerita, aku sharing-sharing berdasarkan pengalamanku aja gitu. Terus satu hal yang pengen aku tekenin di sini adalah pakai SNM boleh, kepengin boleh, tapi jangan terlalu yakin sama SNMPTN. Jangan menggantungkan segalanya di SNMPTN. Perlu banget buat kita punya plan lain selain SNMPTN gitu. Karena ya sampai saat ini pun aku mungkin masih meraba-raba, masih nggak ngerti apa aja sih poin-poin di SNMPTN yang secara gamblang, secara jelas buat kita lolos untuk jalur ini gitu. Well, aku masuk ilmu komunikasi Universitas Airlangga tahun lalu, tepatnya lewat jalur SNMPTN atau jalur rapot gitu. Jadi jalur ini tuh sebelum UTBK atau SBM itu. Kalau ditanya nyangka apa enggak, sampai detik ini juga nggak nyangka. Sedikit cerita, jadi untuk menentukan akhirnya Ilkom Uner itu prosesnya panjang banget, dilemanya kerasa banget. Dan waktu itu aku milih 2 PTN dengan jurusan yang sama. Yang pertama aku milih ilmu komunikasi di UNER, yang kedua aku milih ilmu komunikasi juga di UPN Jatim. Waktu pengumuman tanggal 22 Maret 2021, seingat aku, kerasa banget karena aku bilang kan aku pengen lewat SNM, tapi aku gak yakin 100%. Jadi waktu itu gak berani buka abis jam 3-an, terus aku salat asar dulu. Aku yakinin juga diriku bahwa nggak masalah, masih ada jalur-jalur lain gitu. Jadi ya diberani-beraniin aja, bukanya pakai kaki pula gitu. Ya itu udah kayak sedetik gak bisa ngomong, terus habis itu udah nggak ngerti. Next kita bakal bahas tentang SNMPTN. Aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah ngisi question box di Instagramku. Oh ya, di sini aku gak bakal jawabin semuanya, jadi mohon maaf banget, aku bakal jawabin yang aku bisa jawab gitu. Semoga terjawab ya. Oke. Oh ya, satu hal lagi buat kalian yang masih kepoin tentang SNM, tentang tips-tips, tentang jurusan. Dulu aku juga lihatnya itu di YouTube, jadi mungkin bisa dilihat. Kalau mau cari tentang bedah jurusan, aku dulu ke EduLab Indonesia. Terus tentang ilmu komunikasi, dulu aku dengerin Kak Ra Stefani. Terus tentang SNM, SBM, dan tips-tips, aku lihat di Kak Jihan Nadira sama Kak Miracle Sitompul. Pertanyaan pertama, tentang SNMPTN. Nah, ini ada pertanyaan, sebenarnya nanya ini random ya, ada kakak, ada teman-teman, ada adik-adik gitu. Jadi tapi dijawab aja, semoga bisa menjawab yang lainnya. Yang pertama ada dari Brigas, ini Bang Brigas, sebenarnya udah masuk polisi sekarang. Apa itu SNMPTN? Terus ada juga dari Eulisa, gimana bacanya? SNMPTN itu kayak jalur zonasi yang memilih 2 pilihan terus nunggu hasilnya kepilih di mana. Ada tesnya enggak gitu. Oke, bakal dijawab. Ini setahu aku ya. Jadi jalur SNMPTN itu jalur masuk perguruan tinggi negeri melalui nilai rapot. Nah, tapi jalur ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang lolos dan termasuk siswa eligible. Siswa eligible itu apa sih? Jadi sederhananya siswa eligible ini nanti itu terlihatnya setelah siswa-siswa ini nanti melalui perankingan sesekolah gitu. Terus persentase siswa yang termasuk siswa eligible ini tergantung akreditasi sekolahnya. Kalau aku dulu itu masuk 40%. Nah, pagunya ini itu bisa ditentuin, udah ada ininya sih persentasenya, bisa dilihat di LTMPT, mungkin lamanya LTMPT gitu. Tiap sekolah tergantung akreditasinya masing-masing. Kalau dulu aku 40% per jurusan gitu.
Oh ya, kalau ditanya ada tesnya apa enggak ada. SNMPTN itu cuman ya itu tadi, kayak masuk-masukin lolos apa enggak, sampai pengumumannya juga kayak gitu. Move to the next question, nomor 2, tentang rata-rata nilai waktu SNMPTN. Ada dari deu.jjs, berapa rata-rata untuk SNM di UNER, atau mungkin ada web sendiri untuk memprediksinya. Terus rata-ratanya kemarin berapa, ini sebenarnya Ocha. Halo Ocha. Jadi untuk rata-rata SNM ku sendiri waktu itu, kalau nggak pakai bahasa Jawa 89,2, kalau yang total akhir itu 90,66. Terus yang aku tahu ini dari teman-temanku yang juga SNM Ilkom UNER, kita nih pernah lah sharing-sharing gitu, nilainya tuh nggak yang di atas 95 atau 98an gitu. Yang aku tahu ya mungkin ada yang segitu, tapi aku nggak ngerti. Cuman kita nih dengan nilai segitu masuk, tapi mayoritas dan yang aku tahu itu termasuk paralel 1 atau 2, baik di perankingan eligible atau sehari-harinya, umumnya itu paralel 1 atau 2 gitu. Nah, masih nyambung dari rata-rata tadi, ada yang nanya ada nggak sih web prediksinya gitu. Nah, aku dulu kan udah bilang nggak yakin banget. Jadi dari bulan Agustus tahun lalunya, Juli bahkan, aku udah gabung di Bimbel Gajah untuk mempersiapkan UTBK. Karena ya aku tahu buat UTBK itu nggak segampang itu dan aku nggak bisa. Jadi aku mulai gabung di Gajah. Terus habis itu di Gajah itu ada program buat kita masukin nilai-nilai kita gitu, terus nanti diprediksi lolos apa enggak. Cuman aku pun nggak bisa ngeyakinin bahwa oh pakai web prediksi itu bakal sesuai, nggak kayak gitu. Jadi bagiku ya udah nggak apa-apa, dicoba aja gitu. Cuman nggak usah percaya 100%, biar nanti nggak kepedean juga, ataupun kalau kita nggak lolos waktu diprediksi itu tadi, itu kita juga nggak sakit hati gitu loh, nggak yang langsung down, oh nggak bakal masuk nih gitu. Jangan kayak gitu, karena ya pada akhirnya bukan web prediksi itu juga yang menentukan gitu kan, kita nggak tahu gitu. Terus kalau kita bicara tentang takdir juga kan ya nggak tergantung sama web prediksi gitu. Jadi boleh dicoba tapi nggak usah dipercayain 100%, buat main-main aja, buat coba-coba gitu. Next question ada tentang strategi nentuin pilihan, strategi nentuin peluang. Ada dari Nabila Ili RF ya. Strategi nentuin pilihan atau PTN atau jurusan 1 dan 2 Mbak. Terus ada tips mempertimbangkan peluang dari Mareta AAZ ya. Oke, jadi kalau dari aku sendiri, aku bilang ya tadi aku 1-2 tetap Ilkom di UNER sama UPN. Nah, pertama yang kalian harus pahamin dan kalian harus cari tahu adalah ada beberapa PTN yang nggak mau di nomor 2-kan. Dan ada yang meskipun dia satu PTN nggak mau pilihan pertama sama pilihan kedua itu jurusannya di dalam PTN tersebut. Kayak misalnya UNER sama UB yang aku tahu ya, ini di tahunku dulu, UNER itu nggak bisa kayak kita milih Ilkom sama perpustakaan gitu ya, sama-sama di UNER nggak bisa gitu, atau UB juga kayak gitu. Jadi mereka nggak mau tuh yang kayak gitu, auto kebuang, katanya sih gitu ya. Cuman percaya nggak percaya, tapi aku tetap menghindarin hal tersebut gitu. Nah, terus yang kedua adalah waktu kalian milih nih PTN-nya, itu kalian kalau bisa pilih di daerah kalian sendiri. Jadi kayak misal aku di Mojokerto, termasuk Jawa Timur, aku milihnya di Jawa Timur. Ini percaya nggak percaya juga, cuman kalian nggak apa-apa sih keluar daerah, cuman harus ngeyakinin hati kalian juga gitu. Karena katanya lagi nih, boleh banget keluar, cuman kalian harus yakinin diri kalian dulu. Oh nggak masalah kalau nanti aku nggak lolos di sini, aku bisa SBM gitu. Jadi plan lain harus tetap ada. Cuman temanku Nadia itu dari Jakarta daftar ke Ilkom UNER, cuman satu pilihan kalau nggak salah, mohon dikoreksi, dia masuk lolos gitu kan, itu keluar daerah itu. Jadi nggak menutup kemungkinan, cuman kalau aku ambil yang paling aku serak banget gitu, jadi di daerahku aja, dan aku juga nggak boleh keluar daerah sama mamaku. Terus ini tentang cara milih di pilihan pertama atau pilihan kedua. Jadi ini bukan tentang peluang, strategi peluangnya yang secara gamblang, ini cuman aku meraba-raba aja. Yang pertama, di pilihan pertama kalian harus pilih jurusan yang dicintai, yang kalian minati banget.
Kalau sepengetahuan aku, SNMPTN itu mayoritas keterima di pilihan pertama. Jadi usahakan kalian milih yang kalian cinta itu di pilihan pertama. Jangan hanya tentang peluang ya. Karena anak SNMPTN itu nggak bisa ikut UTBK selama 2 tahun. Di tahun tersebut dan di tahun selanjutnya. Jadi kalau udah lolos ya udah gitu. Terus yang kedua, di pilihan pertama kalian pilih jurusan yang tingkat persaingannya lebih tinggi dibanding jurusan kedua gitu. Jadi jurusan pertama itu yang lebih ketat dibandingkan jurusan kedua. Ini biasanya di setiap PTN ada kok. Di YouTube-nya itu biasanya ditampilin tentang keketatan jurusan, atau di webnya juga ada. Kalau waktu tahun lalu itu ada di YouTube-nya UNER kalau aku. Terus yang ketiga, jurusan di pilihan pertama itu jurusan yang kamu pengen sesuai prospek kerjamu ke depannya. Maksudnya kayak kamu kepengen jadi dokter ya masuknya ke kedokteran gitu. Kamu kepengen jadi penyiar radio, mungkin kamu masuk ilmu komunikasi gitu. Jadi yang sesuai dengan minatmu lah, yang kamu cintai, yang aku bilang tadi. Terus untuk pilihan yang kedua, jurusan yang diminati atau dicintai tapi porsi senengnya, porsi sukanya itu masih lebih dikit daripada jurusan pertama gitu. Atau kamu pilih jurusan yang sama tapi di PTN yang berbeda. Nah, tapi untuk PTN ini itu kamu harus cari dulu mana PTN yang mau di nomor 2 kan. UNER gak mau jadi nomor 2 gitu ya. UNER harus jadi nomor pertama. Jadi jangan sampai kamu masukin UI UNER. UNER-nya nggak mungkin terima gitu. Terus yang ketiga, di pilihan kedua kamu pilih jurusan yang tingkat persaingannya lebih mudah dibandingkan yang pertama. Nah, ini kalau kamu pilih 2 jurusan yang berbeda, kamu harus tahu tingkat persaingannya, ketatan yang di pertama daripada yang di kedua. Oke, kita move to the next question tentang sertifikat juara nih. Pertama ada pertanyaan, tapi namanya gak aku sebutin ya. Nilai rapotku stabil, sekolah akreditasi A, dan bakal nyertain sertif juara gitu. Kira-kira peluang lolos gitulah ya ini. Terus sertif berpengaruh nggak sih kak? Ini temanku, halo Salwoy. Nah, aku bakal jawab. Oh ya, aku tadi belum mention bahwa nilaiku waktu rata-rata SNM dulu grafiknya naik. Jadi itu harus dipertimbangkan juga, karena ada yang bilang kan harus grafiknya naik. Kalau aku dulu termasuk yang naik gitu. Terus ini sertifikat juara, aku juga nggak bisa ngeyakinin bahwa sertifikat juara itu adalah penentu kelolosanmu saat SNMPTN gitu. Tapi sertifikat juara adalah penunjang waktu kamu daftar SNMPTN. Misalnya nih, kamu kan udah termasuk siswa eligible nih ya, ditambah kamu juga siswa berprestasi gitu, kamu punya sertifikat juara, kan pasti ada poin plusnya yang bisa ngebantu kamu buat lolos gitu. Waktu aku dulu di Ilkom UNER, aku masukinnya yang ada hubungannya dengan public speaking. Kemarin aku nyertain 3 sertifikat karena limitnya 3 sertifikat ya. Aku lupa banget itu tuh kayak ada kita ngisi ini sertifikatnya termasuk jenis apa, terus kita masukin gitu kan, karena videoku hilang yang di HP itu. Jadi nggak bisa sebutin, cuman aku masukinnya sertifikat 5 besar duta pelajar. Ini bentuknya bukan sertifikat juga, jadi kayak ada surat keterangan gitu, surat panggilan gitu. Nah, itu ada tanda tangannya Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur. Jadi kalau kata guru BK aku itu yang penting ini tuh bisa jadi bukti gitu loh, kamu termasuk 5 besar gitu. Terus yang kedua aku masukin sertifikat pelajar pelopor tertib lalu lintas yang Jawa Timur. Terus yang ketiga itu aku masukin Musabaqah Syarhil Quran, juara 1 Musabaqah Syarhil Quran di kota atau kabupaten gitu. Sertifikat seberpengaruh itu apa enggak sih? Kalau yang aku tahu, ada juga kok beberapa temenku yang nggak pakai sertifikat dia tetap lolos gitu. Jadi nggak seberpengaruh itu, cuma bisa jadi penunjang kamu gitu. Terus waktu milih sertifikatnya gimana nih kalau punya banyak gitu kan? Aku waktu itu nanya ke guru BK, juga nanya ke tenter bimbel gajahku. Waktu itu aku sempat bingungnya itu yang tentang MSQ kota kabupaten sama sertifikat organisasi termasuk sekretaris inti MPK. Nah di situ aku baru kebuka juga otakku bahwa namanya sertifikat ini kan penunjang. Jadi lebih baik kalau kamu sertain yang prestasi dulu. Kalau memang kamu punya prestasi, ya sertain yang prestasi dulu. Baru kalau memang nggak ada, kita sertain ke organisasi kayak gitu. Tapi kalian jangan bersedih nih kayak, aduh aku nggak ada nih yang prestasi, aku sertain organisasi boleh nggak? Boleh banget gitu ya, tetap jadi penunjangnya kamu. Terus mungkin ini bisa jadi kontra nih sama omonganku yang kita masuk organisasi yuk gitu kan, ada waktu itu videoku.
bagiku gini, tujuannya kita, niatnya kita kan masuk organisasi itu ada ya. Kan ada itu yang pengen untuk jadi ketua OSIS biar gampang nih masuk PTN-nya. Kan ada ya jalur ketua OSIS. Kalau kalian nggak punya niat untuk jadi ketua OSIS dan pengen lewat jalur itu, kalian harus lurusin niat kalian masuk organisasi itu untuk ngasah soft skill kalian, biar kalian lebih bisa ngatur waktu dan sebagainya gitu. Jadi kalian harus niatinnya untuk ke situ, karena ya kalau kita nggak pernah ikut organisasi waktu SMA bakal beda kok rasanya waktu di kuliah gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang faktor alumni. Ini ada beberapa pertanyaan juga. Yang pertama dari, gak aku sebutin namanya lagi. Kalau gak ada alumni di jurusan yang aku pilih, kira-kira peluangku berapa ya kak? Gitu. Terus ini ada kakak tingkatku, Kak Leoni. Ini kakak yang berhasil meyakinkan aku. Benar gak sih cutting se-SMA itu ngaruh? Jadi ada beberapa poin yang bakal aku sampein. Yang pertama, ada yang berspekulasi berdampak, berpengaruh, ada yang bilang enggak gitu. Kalau aku sendiri gimana nih? Aku ada alumni 10 tahun yang lalu, ya termasuk track recordnya bagus. Kakaknya temenku keren banget, LPDP awardee ke Birmingham kalau nggak salah. Jadi ada, tapi jauh banget gitu kan. Biasanya kan anak-anak itu melihatnya yang tahun sebelumnya, ada nggak sih gitu. Karena kalau ada berarti ada peluangnya nih. Kalau aku nyimpulin sendiri ya, sebenarnya itu bukan selalu yang seprodi sama kita, sefakultas sama kita gitu kan. Tapi itu bisa dilihat track record dari alumni kita di tahun yang lalu itu seuniversitas gitu. Track record kakak-kakakku yang tahun lalu itu termasuk keren-keren banget gitu. Jadi aku cukup meyakinkan diriku, oh nggak bisa lah, bisa ini gitu. Terus awalnya kalau ditanya takut nggak sih karena nggak ada alumni di jurusanku, takut. Terus ada Kak Leoni yang nanya ini tadi. Kak Leoni itu ngeyakinin aku banget karena Kak Leoni di jurusannya juga ngebuka, jadi Kak Leoni nggak ada kakak tingkatnya. Dari situ aku percaya bahwa ya nggak sepenuhnya karena ada alumni situ terus kita masuk gitu. Karena nggak ada alumni kita nggak masuk, nggak bisa kayak gitu juga gitu. Jadi ya yang paling nomor satu di sini adalah meyakinkan diri kita. Kalau kita udah yakin, kita udah mantep, akhirnya plong, mau gimana pun nanti keadaan setelahnya gitu kan. Tapi kan kita udah yakin dengan pilihan kita gitu. Next question ada yang tanya dari Desian. Maaf Kak OT, kalau boleh tahu kenapa kakak dulu pilih ilmu komunikasi atau emang udah suka dunia broadcast? Untuk lebih lengkapnya mungkin kalian bisa cek di video sebelumnya, tapi aku bakal jawab secara sederhana di sini, secara singkat aja. Aku pilih ilkom karena dari kecil, dari piik banget udah senengnya ngomong. Terus aku juga dulu milihnya itu jurusan yang gak seberat dibandingkan jurusan lain. Kan kalau di IPS itu ada yang kayak ekonomi gitu kan, ngitung-ngitung akuntansi. Jadi aku menghindari, aku lebih baik ilmu komunikasi saja gitu. Terus kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang nggak termasuk di list-list tadi ya. Ini kayaknya lebih ke tips and trick gitu. Ada dari Anggia CF. Mbak pengen UGM pilihan pertama, tapi semua bilang nggak mungkin keterima. Hal itu yang buat aku bimbang banget. Sampai sekarang aku masih bingung mau ambil kuliah di mana. Nah, ini kembali lagi ke yakinin diri kamu. Kalau pilihan jurusan tadi itu udah ada yang di strategi pilihan. Cuman aku mau yakinin ke kamu, kalau kamu udah yakin pengen UGM gak apa-apa, masukin aja. Dan kalau hatimu emang di situ, masukin aja daripada kamu nanti nyesel nggak nyobanya. Cuman kamu harus mempertimbangkan hal lain dan percayalah bahwa SNM itu bukan segalanya. Kamu harus punya plan-plan lain. Kalau nggak masuk lewat SNM, aku harus udah siap nih UTBK, aku udah siap nih jalur mandiri. UGM kan ada ya tes tulisnya itu. Jadi SNM ini emang gerbang, tapi bukan gerbang utama juga gitu. Untuk kalau kamu bingung mau di mana, ini bakal jadi satu sama tips-tips SNM yang lain. Ada pertanyaan dari ini teman-teman aku, guys, anak SNM juga. Gimana sih Kak cara biar lulus SNMPTN? Kak tips SNMPTN dong gitu kan. Kalau dari aku, untuk SNMPTN sendiri ini yang jelas kalian harus mantepin hati kalian, jurusan mana yang bener-bener kalian pengenin gitu, yang kalian impi-impiin dari dulu. Atau kalau nggak tahu dari dulu ya nanti prospeknya kalian kerjanya mau kayak gimana sih, itu harus
bener-bener kalian pikirin, karena jangan sampai kalian masuk hanya karena oh peluangnya gede tapi kalian nggak suka sama sekali. Kalau peluangnya gede tapi kalian ada sukanya nih, ada kepengennya, nggak masalah. Jadi menyeimbangin antara peluang sama keinginannya kalian. Tapi kalau anaknya egois kayak aku ya, karena aku pengennya ilkom doang nih gitu, nggak masalah kan. Ini terserah kalian, ini pilihan kalian, yang nentuin ke depannya juga kalian kan, yang ngejalaninnya juga kalian. Jadi kalian harus yakinin banget jurusan mana sih yang kalian pengenin banget, jurusan mana, prospek kerja apa yang kalian pengenin. Untuk penentuan PTN-nya juga kan tergantung kalian. Ada yang kepengen untuk keluar nih dari Jawa Timur, udah bosen aku pengen ke Jogja, ada kan teman-teman yang kayak gitu. Nggak masalah, semua itu tergantung kalian. Kalian harus mantepin diri kalian, harus yakinin diri kalian. Bayangin kalau kalian lolos bakal 4 tahun di situ, bakal 3,5 tahun lah di situ. Ngejalanin kan kalian. Jangan sampai kalian nyesel, jangan sampai salah jurusan nih, jangan sampai yang kayak gitu. Jadi harus bener-bener dicari bener-bener jurusannya kayak gimana, pengen nggak, seneng nggak gitu. Jadi kalau tips lolosnya kayaknya nggak ngerti. Aku juga ngeraba-raba ya, semua ini berdasarkan pengalaman aku, berdasarkan kesimpulan aku. Terus ada nih dari ajeng.kf, pengen SNMPTN UNER jurusan Ilkom kayak Mbak Kamila tapi udah insecure sama nilai duluan. Mungkin jawabanku ini bakal klasik banget kayak yang lain ya, cuman ya aku pengen kamu yakinin diri kamu dulu. Kalau emang kamu pengen SNMPTN-nya UNER nggak masalah, kamu coba dulu. Cuman kamu harus mempertimbangkan jalur lain juga gitu. Atau kalau kamu bener-bener takut, nggak yakin, juga aku nggak menyarankan untuk masukin karena takutnya nanti ada nyeselnya atau kayak gimana nya. Ilkom nggak di UNER aja kok, ada juga ilkom-ilkom keren. Aku dulu termasuk orang yang kepengen masuk ilkomnya UPN. Baru kelas 3 baru kegambar di UNER, mama juga nyaranin UNER dulu. Atau kalau kamu suka UNER, di UNER juga nggak hanya ilkom. Kamu harus gali-gali lagi nih dengan apa yang udah aku infoin tadi. Kayaknya kamu mantepnya di mana? Semangat ya, semangat Anggi, semangat Ajeng. Kalau menurut Mbak Kamila sendiri gimana dari F Putri ARDN _? Kalau menurut aku, seperti yang aku udah bilangin tadi, SNM ini jalurnya agak nggak bisa ditebak. Kita hanya bisa meraba-raba, coba-coba kira-kira gini nggak, kira-kira gini nggak gitu. Jadi kembali, yang jelas aku bakal bilang ke kamu, nggak bosen-bosen bilang bahwa tentuin yang kamu mantap, yang mana kamu yakin. Kalau udah kamu yakin, yakinin lebih dalam diri kamu. Jadi kedepannya nggak bakal ada rasa nyesel yang kenapa sih nggak gini aja, kenapa nggak gini aja. Udah lega dan kamu punya plan lain. Semangat Putri ARDN. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa aku jawab, udah panjang banget ini durasinya, nggak kayak biasanya. Mungkin satu hal yang aku tekanin lagi di sini adalah berharap di SNMPTN itu boleh, pengen di SNMPTN itu boleh, tapi jangan menggantungkan di SNMPTN. Jangan menyepelekan jalur-jalur lain dan berharap cuman di SNMPTN doang. Jadi kalian harus punya plan lain, mau UTBK, mau ujian mandiri, mau SIMAK, atau ujian-ujian lainnya yang bisa bikin kalian masuk di jurusan yang kalian inginkan, di PTN yang kalian inginkan, kayak gitu ya. Jadi tetap nggak boleh terlalu pede sama SNMPTN, tetap siapin jalur lain meskipun kalian termasuk paralel 1, termasuk nilai yang bagus banget, sertifikat ada dan sebagainya. So, terima kasih buat kalian yang masih nonton sampai di detik ini, dan seperti biasa, terima kasih, sampai jumpa, dadah!